kemudian ya bertahan hidup biasanya gitu. Bertahan hidup artinya ya sudah bergabung saja, ya kan, sama yang kuat, biar ngikut jadinya, perahunya ngikut yang sama yang kuat. Keluar ya biasa juga, karena mereka memang pengen apa ya, berhenti gitu ya. Tapi kalau di shutdown dia nggak dapat apa-apa, ya sudah kalau gitu proses merger aja. Tantangannya adalah ini terkait dengan produk dan brand. Kalau masih ingat dulu waktu siapa Indosat dengan Satelindo, yang mati siapa ya produknya ya? Kan ada Matrix, ada apa gitu ya? Ya kan AM3 gitu kan? Staron ini Pak CDMA. Waktu itu kan ada dua mereka punya, sama-sama kuat, tapi akhirnya bingung manajemen produknya gimana, manajemen brandnya gimana, kan itu kan cost semua tuh marketing kan. Akhirnya dimatiin satu. Telkom yang dari awalnya memang satu perusahaan aja seperti Telkomsel maksud saya. As dan Simpati aja kan juga gimana tuh cara gitu loh. Capek juga. Barangnya sama. Dulu kan kita mikir, oh kalau As itu kuatnya di apa gitu ya. SMS-nya katakan gitu ya. Ini kuatnya lama-lama sama aja gitu loh. Paketnya sama. Seperti itu. Kecuali kartu halo. Kalau kartu halo kan postpaid gitu ya. Seperti itu. Ini tidak menjamin sukses, terkadang malah menggabungkan permasalahan. Gitu kan. Beli, gabung, jadi masalah malah. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Vertikal tadi udah kita bahas, ini mengamankan jalur supply, gitu kan. Jalur supply itu berarti dari belakang ya, lebih dari belakang, menjaga harga di pasar gitu ya, supaya barang kita ketersediaan di marketnya lebih terjaga gitu ya, ke depan berarti, seperti itu. Nah ini menjaga keekonomian produk, karena supaya apa ya, cost-nya itu kita kontrol kan, belakang nggak bisa dimainin, depan nggak bisa dimainin, gitu loh. Sehingga barang itu lebih kompetitif, seperti itu. Yang gampangnya kalau teman-teman lihat, enak sekarang Carrefour itu kan jualan barang dia sendiri kan, seperti itu kan, ada minyak goreng apa gitu kan, seperti itu. Dia begitu juga strateginya dia. Di belakangnya juga mungkin dia bisa dengan dua cara, bisa dia beli pabriknya atau dia white label aja. White label tuh pabrik, saya pesan sekian, tapi mereknya Carrefour ya, kira-kira gitu, white label. Nah ini tantangannya, nggak bisa karena sekedar apa ya, ikut-ikutan ya. Karena kalau ikut-ikutan nanti malah hasilnya nggak maksimal. Masih, sudah bener belum? Nah ini juga, biasanya agak rumit juga, kadang-kadang kita punya hubungan apa ya, supply chain antar satu grup itu juga bingung kadang-kadang waktu diskusi apa ya, harga. Kan kita kan nggak bisa pakai harga market jadinya kan, gitu loh. Nah siapa yang akan dikorbankan dengan harga yang minimal margin? Misalnya nih, tadi kelapa sawit dengan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng misalnya, apakah dia beli kelapa sawit dengan harga grup? Padahal di pasaran misalnya ya, katakan 1.000 gitu ya. Tapi karena kita tahu kan kamu nggak 1.000 harganya sebenarnya. Kamu cuma 800, sudah tak beli 850 deh gitu kan. Kan dikorbanin berarti ya, si kelapa sawitnya kan berarti kan. Seperti itu. Nah, biasanya juga kita akan melihat apakah dia sebagai profit center atau dia sebagai cost center. Kalau cost center murni, biasanya marginnya dihabisin. Gitu kan. Seperti itu. Kalau profit center contohnya gini, dia di samping mensuplai pabrik minyak goreng grupnya dia juga mensuplai yang lain. Kan gitu kan, cari duit juga dia. Nah biasanya kalau gitu dia pakai harga yang lebih normal. Tapi kalau dia murni 100% produknya dikasih ke grupnya dia, biasanya dia lagi jadi cost center tuh, lebih ke cost center. Nah itu nanti siapa yang akan yang akan menikmati margin yang terbesar. Nah itu nanti agak membingungkan kadang-kadang, gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak mungkin kan nanti banyak perusahaan ya punya ya, gitu kan. Ketika bapak di-assign ke sebuah perusahaan yang seperti apa? Yang profit center apa yang cost center gitu kan. Kalau yang profit center bapak tenang-tenang aja, ya memang uangnya banyak di situ. Tapi kalau cost center tipis di situ kan. Bentar-bentar teriak cash flow gitu kan. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Diversifikasi tujuannya biasanya gini. Dia pengen masuk ke bisnis yang lebih menarik, sebenarnya sih begitu intinya. Dia pengen masuk ke bisnis yang lebih menarik. Oh kok bisnisnya kayak gini udah mulai apa ya, cashco ya,
udah mulai cashco gitu kan, udah nggak ada growth-nya lagi nih. Dia mulai masuk ke bisnis baru, kira-kira begitu. Ini menambah portofolio produk gitu ya. Kemudian biasanya dia pengen apa ya? Ada perspektif baru di grupnya dia. Yang biasanya ngomong tadi tuh suatu buah industri, sekarang kalau dia ngomong ke IT misalnya gitu, wah ini sesuatu yang baru nih, perlu kita pelajari gitu kan. Berarti dia juga dapat manajemen baru nanti. Nah ini juga tadi sama kira-kira. Uang yang cashco yang gede itu kalau dibiarkan di situ kan growth-nya kan rendah ya, sudah rendah pasti kalau udah cashco itu biasanya. Dia pindahkan ke bisnis yang growth-nya tinggi. Mungkin di sini size sudah 1000, oh dia masuk ke katakan 1000 tapi growth-nya mungkin 5% gitu ya. Oke deh, mungkin 100-nya kita masukkan ke sebuah bisnis baru, tapi growth-nya 20 gitu kan. Tapi perusahaannya kecil biasanya, gitu loh. Nah itu biasanya begitu dia, pengen masuk ke strategi pertumbuhan, gitu kan. Skala ekonomi, biasanya skala ekonomi dalam kaitan begini, lebih ke back office. Back office-nya orang keuangan, orang HR, orang IT yang tadinya cuma satu company, sekarang kalau banyak kan jadi lebih apa ya, utility-nya lebih tinggi, kira-kira begitu. Nah itu lebih ke skala ekonomi. Ini juga dia mencoba untuk nanti cross selling ya di sebuah daerah, mungkin dia sudah jual produk A tapi produk lain dia belum nggak punya tapi dia beli, sehingga di situ nanti terjadi kan sama-sama bawa pelanggan ya, katakan ya, perusahaan A bawa pelanggan, perusahaan B bawa pelanggan gitu kan. Waktu dibeli bisa jadi cross selling produknya. Keuangan jelas tadi. Nah ini tantangannya, kadang-kadang kita nggak punya knowledge yang cukup terhadap industri yang kita baru masuki, kan gitu kan, biasa ya, gitu kan. Tingkat kepercayaan diri kita tuh nggak setinggi kita main di lapangan kita yang biasanya, gitu loh. Nah ini biasanya jadi challenge bagi manajemen seperti itu.